Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan diskusi secara panelis ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ruang kolaborasi mata kuliah pendidikan kewirausahaan pada topik 2. Jadi di sini ada berapa kelompok? 1, 2. Kak Andi sama? Iya. Putri sama? Satu kelompok berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi ada 4 kelompok. Untuk diskusi panel ini kita akan pertama-tama kita akan melakukan presentasi dulu dari masing-masing panelis. Kelompok 1 nanti ke kewirausahaan, ke informatika. Terus setelah itu kelompoknya Kak Andi, kelompok 3 baru masuk ke keadilan. Baru setelah itu kita akan diskusi saling bertanya. Kelompok berapa? 2. Begitu saja ya? Putar begitu saja. Oke. Kalau yang informatika berapa kelompok? 1. Oke. Baik. Untuk itu teman-teman kita akan mulai. Jadi teman-teman silakan buka peta konsep yang sudah saya kirimkan. Jadi pertama-tama kita akan masuk di kelompok 1. Di kelompok 1 ada saya, ada Kak Irna sama Siti Hajijah Salenda. Oke. Jadi Jadi teman-teman sekalian, pada kelompok, jadi kita semua ini sama-sama membahas ada 3 soal, ada 3 permasalahan yang terdapat pada topik 2 ruang kolaborasi. Jadi dari pertama, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode project based learning terkait pembelajaran kewirausahaan pada peserta didik di kelas. Nah, menurut kelompok kami, jadi kami mengutip daripada Muyasa tahun 2014 mengatakan bahwa project based learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang bertujuan untuk memfokuskan peserta didik pada permasalahan kompleks yang diperlukan dalam melakukan investigasi dan memahami pelajaran melalui investigasi. Model pembelajaran project based learning sangat berpengaruh terhadap minat peserta didik dalam berwirausaha dengan menggunakan model pembelajaran proyek. Peserta didik akan dilibatkan langsung dalam proyek kewirausahaan yang memberikan pengalaman dalam bentuk praktis. Nah, yang kedua, bagaimana menerapkan metode project based learning pada pembelajaran kewirausahaan? Jadi di sini ada beberapa hal yang menjadi cara menerapkan metode project based learning, yaitu yang pertama, identifikasi masalah atau proyek, pembentukan tim, setelah itu perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, pengumpulan data dan umpan balik, presentasi hasil proyek, dan yang terakhir adalah refleksi. Lalu yang terakhir, manfaat penggunaan metode project based learning jika diterapkan pada pembelajaran kewirausahaan. Jadi menurut kelompok kami, yaitu kelompok 1, melalui project based learning ini, peserta didik tidak hanya belajar teori, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis seperti manajemen waktu, pemecahan masalah, keterampilan komunikasi, keberanian mengambil resiko, meningkatkan keaktifan, percaya diri, dan meningkatkan semangat daripada peserta didik. Oke, jadi itulah pendapat dari kami mengenai 3 permasalahan ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sama-sama kelompok materi yang akan disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini ada 3 pertanyaan tentang metode project based learning pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas. Yang pertama, bagaimana meningkatkan minat berwirausaha? Menurut praktik tahun 2009, dalam menumbuhkan minat wirausaha perlu dilakukan latihan secara bertahap, yaitu berlatih bertanggung jawab, mengolah keuangan dan berbisnis kecil-kecilan. Yang kedua, bagaimana penerapannya? Yang pertama, tujuan pembelajaran, rancang proyek, pembagian tugas, penyediaan sumber daya, pelaksanaan proyek, refleksi dan evaluasi, kemudian tindak lanjut. Yang ketiga, manfaat penerapan. Yang pertama, membuat hipotesis. Yang kedua, kemampuan mandiri. Ketiga, keterampilan. Yang keempat, kerjasama. Kelima, komunikasi. Dan
dan mengembangkan reaksi-aksi konkret. Melalui proyek ini, peserta didik dapat belajar secara praktis tentang aspek-aspek kunci dalam memulai dan mengelola bisnis. Mereka juga akan mengalami pengalaman langsung dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang berkaitan dengan aspek operasional, pemasaran, dan keuangan dalam wirausaha. Selain itu, guru dapat memfasilitasi diskusi dan refleksi yang mendalam selama proses PDL. Diskusi ini dapat membantu peserta didik memperluas pandangan mereka terkait dunia wirausaha, mempertimbangkan berbagai strategi dan memecahkan masalah yang muncul. Selain itu, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif dan bimbingan yang memadai untuk membantu peserta didik mengembangkan ide bisnis mereka dengan lebih baik. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha. Menerapkan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha, langkah pertama adalah memilih proyek wirausaha yang relevan dan menarik bagi peserta didik. Proyek ini sebaliknya memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi peluang bisnis, merancang strategi, dan mengembangkan rencana aksi konkret. Guru dapat membantu peserta didik dalam merencanakan setiap tahapan proyek melalui analisis pasar hingga implementasi ide bisnis. Selain itu, penting untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berinovasi dan mengekspresikan ide-ide kreatif mereka dalam pengembangan proyek. Selanjutnya, guru perlu memastikan bahwa proyek wirausaha ini mengintegrasikan konsep-konsep bisnis penting seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan operasional. Strategi harus dapat menerapkan pengetahuan ini dalam merencanakan dan menjalankan proyek mereka. Yang ketiga, jelaskan manfaat penggunaan metode project based learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Penerapan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha membawa sejumlah manfaat yang signifikan. PBL memungkinkan peserta didik untuk mengalami secara langsung aspek praktis dari memulai dan mengelola bisnis. Peserta didik dapat merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide bisnis mereka sendiri. Dengan demikian, peserta didik memperoleh pengalaman nyata dalam menangani aspek penting seperti perencanaan strategis, analisis pasar, manajemen sumber daya, dan strategi pemasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual mereka, tetapi juga memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan wirausaha yang praktis. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat dari kelompok 4, yaitu dari Muhammad Hakim. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Mengulas kembali dan ketika kembali tentang apa model pembelajaran based learning itu seperti apa. Jadi PJBL itu adalah satu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi siswa, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga kalau bicara tentang bagaimana meningkatkan minat berwirausaha dengan menggunakan metode PJBL ini terkait dengan pembelajaran wirausaha pada peserta didik di kelas, maka ada beberapa hal yang kami kemukakan di sini. Yang pertama itu ialah melibatkan peserta didik dalam proyek nyata. Jadi di sini peserta didik dapat diberi tugas untuk merancang, mengelola, dan juga menyelesaikan proyek kewirausahaan yang relevan dengan kehidupan sehari-harinya, seperti misalnya membuat produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Yang kedua itu mengembangkan kreativitas dan inovasi. Nah, di sini PJBL diharapkan mendorong peserta didik untuk menemukan suatu solusi baru terhadap masalah atau kebutuhan di pasar, sehingga mereka lebih termotivasi untuk belajar. Kemudian yang ketiga itu memberikan pengalaman langsung. Jadi di sini peserta didik dapat belajar langsung dari proyek kewirausahaan yang yang diangkat dalam pembelajaran itu, seperti misalnya riset pasar, perencanaan produksi, dan pemasaran, yang dalam hal ini dapat membangun rasa percaya diri mereka terhadap kemampuan berwirausaha. Yang keempat itu berkaitan dengan refleksi dan umpan balik, yaitu bagaimana peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksikan hasil proyeknya, di mana dalam penerimaan umpan balik tersebut dapat dari guru, teman, atau bahkan dari konsumen, sehingga mereka merasa dihargai atas kontribusinya itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ini tidak terlepas dari bagaimana mengintegrasikan keterampilan dalam abad 21, di mana keterampilan seperti berpikir kritis, kolaboratif,
komunikasi dan kreativitas itu dikembangkan selama proyek sedang dilaksanakan. Jadi itu sedikit pertanyaan satu. Baik, pertanyaan yang kedua itu adalah bagaimana menerapkan metode project based learning pada pembelajaran wirausaha. Jadi di dalam pembelajaran tentang kewirausahaan, untuk menerapkan metode PJBL ini ada beberapa langkah yang sudah kami uraikan. Yang pertama itu adalah menentukan pertanyaan mendasar. Jadi guru merancang pertanyaan yang relevan dengan kewirausahaan, seperti bagaimana menciptakan produk lokal yang diminati oleh pasar. Jadi pertanyaan mendasar ini bisa juga dikatakan sebagai pertanyaan pemantik untuk memulai diskusi. Kemudian yang kedua adalah merencanakan proyek. Jadi guru bersama dengan peserta didik itu bersama-sama membuat rencana proyek, kemudian menentukan tujuan dari proyek tersebut, alat dan bahan yang akan digunakan, dan juga langkah-langkah yang akan dilakukan untuk realisasi dari proyek yang direncanakan tersebut. Kemudian tentunya yang ketiga adalah proyek yang sudah direncanakan akan dilaksanakan atau direalisasikan. Dalam hal ini peserta didik itu bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar, merancang produk atau jasa yang akan dijadikan usaha, kemudian membuat prototipe dan menyusun strategi pemasaran. Nah, setelah dilaksanakan proyek, maka akan ada penyusunan jadwal, di mana guru membuat jadwal yang jelas dalam hal pelaksanaan proyek dan juga membuat deadline atau tenggat waktu untuk setiap tahapan proyek. Dan setelah proyek dilaksanakan, maka atau sementara proyek tersebut dilaksanakan akan ada monitoring dari guru dan juga fasilitasi. Fasilitasi dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, karena untuk PJBL ini yang dinilai bukan hanya produk akhirnya, tapi juga proses pembelajaran selama proyek itu berlangsung. Jadi guru memantau proses pengerjaan proyek, kemudian juga memberikan arahan dan memotivasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan proyek tersebut. Nah, setelah produk tersebut terselesaikan atau kewirausahaan tersebut terselesaikan, maka akan ada penilaian hasil. Jadi penilaian ini dibuat berdasarkan modul penilaian yang mencakup kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan menyelesaikan masalah, dan juga bagaimana proses tersebut berlangsung. Jadi di dalam hal ini ada asesmen formatif, di mana selama proses pengerjaan proyek ini ada penilaian yang akan dilakukan oleh guru. Kemudian yang terakhir itu ada refleksi, di mana guru bersama dengan peserta didik itu bersama-sama merefleksikan proses di dalam pengerjaan suatu kewirausahaan dan juga hasil atau produk yang sudah dibuat berdasarkan proyek based learning ini, untuk memperbaiki jika di kemudian hari ada proyek-proyek lain yang akan dilaksanakan. Demikian dilanjutkan pada pertanyaan ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan manfaat penggunaan metode project based learning jika diterapkan pada pembelajaran wirausaha. Dalam hal ini Bapak akan membahas bahwa pemanfaatan PJBL pada pembelajaran wirausaha itu meliputi di mana yang pertama meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik. Jadi peserta didik ini sekiranya lebih semangat karena terlibat dalam proyek-proyek yang relevan dan juga yang nyata. Kemudian bagaimana mengembangkan keterampilan kewirausahaan, seperti bagaimana kemampuan berpikir kritis, bagaimana dia bisa kreatif, bagaimana dia berkomunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan. Kemudian menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Dalam hal ini peserta didik belajar untuk memimpin suatu proyek dan mengambil tanggung jawab yang ada di dalamnya. Kemudian mengajarkan pengelolaan sumber daya. Masing-masing peserta didik belajar untuk mengelola waktu, belajar mengelola biaya, dan mengelola penerimaan dalam menyelesaikan proyek yang mereka laksanakan. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri dari peserta didik, di mana kesuksesan dalam menyelesaikan proyek membangun rasa percaya diri peserta didik untuk memulai usaha sendiri ke depannya. Kemudian menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana proses belajar yang terjadi pada saat project based learning dan juga kewirausahaan itu bersatu padu, karena ada aktivitasnya, aktivitas langsung, sehingga peserta didik merasa lebih menyenangkan suasana belajar. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana memperkuat keterkaitan dengan dunia nyata. Jadi peserta didik memahami bagaimana menerapkan teori kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Demikian
Demikian. Baik, terima kasih kepada teman-teman karena kita sudah selesai melaksanakan kegiatan presentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan pada masing-masing kelompok untuk menyiapkan satu pertanyaan untuk ditujukan kepada kelompok yang lain. Baik. Jadi satu kelompok menanya ke kelompok yang lain, begitu juga seterusnya. Kalau misalnya satu pertanyaan untuk tiga kelompok, tapi pertanyaan yang sama. Baru bertanya. Boleh. Mana-mana. Baik. Oke, untuk itu kita buka sesi pertanyaannya. Apabila ada kelompok yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan. Ada kelompok mana dulu nih? Dari kelompok mana dulu? Ya, boleh. Oke, silakan dari kelompok 2. Silakan sebutkan nama kelompok dan kepada siapa pertanyaan ditujukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2. Ini pertanyaan untuk semua kelompok sebetulnya ya. Kan dari tadi saya dengar itu semua kelompok membicarakan tentang merangsang kreativitas, meningkatkan kepercayaan diri siswa. Itu yang mau saya tanyakan. Bagaimana Anda semua sebagai calon guru meningkatkan kepercayaan diri peserta didik tersebut? Terus begini, kan dalam satu kelas itu beda-beda karakternya, beda-beda siswanya. Bagaimana seorang guru itu menyeluruh cara cara menerapkan project based learning ini? Kan itu project based learning kan tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Itu maksud saya. Bagaimana caranya Anda sebagai calon guru meningkatkan kepercayaan diri tersebut, merangsang siswa ini, oh saya harus aktif, saya harus percaya diri, begitu. Terima kasih. Baik, kita langsung jawab saja ya supaya ini. Jadi bagaimana, ada dari kelompok lain yang ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Dari pertanyaannya apa? Bagaimana kita sebagai calon guru meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dilihat dari perbedaan karakteristik peserta didik tersebut. Jadi kan kita lihat peserta didik itu macam-macam sih, mulai dari sifat, latar belakangnya, kebudayaannya seperti apa. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru untuk meningkatkan kepercayaan diri menggunakan project based learning dalam konsep kewirausahaan ini? Sama ada 2 ya pertanyaan? Oh, ya cuma 1 itu. Oke, baik, dari kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok lain ada yang ingin menjawab? Ini pertanyaan ditujukan kepada semua kelompok ini. Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sekaligus juga sharing pengalaman saya pas di PPL kebetulan, di mana meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dalam pembelajaran PJBL dari kita calon guru. Tentunya waktu itu saya pas di semester 1 ketika pembelajaran pas PPL, kebetulan ketika masuk kelas saya memberikan yang namanya asesmen diagnostik non kognitif. Jadi di situ beda ya dengan yang kognitif, yaitu pengetahuan yang pengetahuan dasar ya dalam pembelajaran itu seperti apa. Tapi saya memberikan dulu non kognitifnya. Jadi saya mengetahui dulu cara belajar seperti mana dari peserta didik. Jadi saya memberikan yang namanya LKPD, di mana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan minat siswa itu seperti apa yang membuat dia takut kalau di kelas, apa yang membuat dia marah atau apapun yang itu kan bisa dianalisis. Nah, apa yang dari gaya-gaya siswa misalnya, dari contoh bagaimana kalau dia marah kalau misalnya dia marah menyalurkan energinya dengan muka cemberut, itu kan beda lagi dengan yang istilahnya yang istilahnya kayak kesal begitulah sambil misalnya membatik marah. Tentunya ada pengaruhnya ketika di pembelajaran, bagaimana gaya belajar mereka. Kebetulan juga pas itu saya juga mengamati ternyata selain daripada LKPD yang telah saya berikan kepada peserta didik, ternyata saya bisa amati ternyata di kelas ini anak-anaknya cenderung bersirkel
circle misalnya. Nah, bagaimana saya menangani masalah-masalah mereka dalam kelas itu kira-kira seperti apa? Bagaimana saya temukan problem solving seperti apa? Belum lagi dalam kelas itu istilahnya pembelajarannya. Nah, itu cenderung tidak punya kuota sehingga istilahnya kami yang informatika sendiri walaupun kami masuk lab karena kebetulan juga mengampu dari mata pelajaran DPK di SMK. Jadi kebetulan tidak bisa diintegrasikan yang namanya teknologi dalam kelas itu. Nah, bagaimana problem solving yang belum bisa terapkan ketika istilahnya peserta didik ini punya potensi yang lebih, tapi misalnya sumber daya atau apapun itu di dalam kelas itu tidak maksimal. Jadi istilahnya selain daripada ada plan A yang harus kami laksanakan, ada juga plan B yang harus disiapkan. Jadi misalnya kalau misalnya anak ini lebih ke gaya belajar estetik, apa yang harus siapkan. Kemudian kalau misalnya dia gaya pembelajaran visual, apa yang kita harus siapkan. Jadi masing-masing memang dalam satu kelas itu kita tidak bisa istilahnya susah untuk diterapkan ketiga gaya belajar ini diterapkan dalam satu kelas. Teman-teman saya tahu pasti susah juga menghadapi peserta didik yang istilahnya yang lebih suka bermain, yang lebih suka membaca, yang lebih suka mendengarkan lagu, itu tentunya berbeda. Nah, jadi sambil juga mengamati dari situasi kelas, bagaimana juga memberikan motivasi dalam hal ini memberikan kepercayaan diri. Itu juga sebelumnya dalam memberikan asesmen diagnostik, memberikan motivasi kepada peserta didik. Saya juga menampilkan misalnya inilah kalau misalnya kalian memberikan video, kebetulan karena di lab memberikan tampilan kalau kalian sudah dewasa, kira-kira kalian akan bisa jadi orang sukses, memberikan motivasi kiranya mereka ini bisa sukses, dan juga mereka bisa berpikir kalau kedepannya saya akan menjadi orang yang berharga, orang yang memiliki rasa tanggung jawab dalam pembelajaran. Nah, dasar-dasar bagaimana menerapkan itu kira-kira itu ditanamkan kepada setiap peserta didik. Tentunya tiap penyerapan peserta didik pasti berbeda-beda, walaupun kita sudah ngomong bergabung-gabung, tapi tidak serta-merta peserta didik bisa terima. Tapi niscaya dengan kita istilahnya mendekatkan hati dengan peserta didik, cari apa yang mereka mau, apa yang mereka suka, apa yang mereka mereka rasa unik. Nah, itu bisa menjadi istilahnya salah satu cikal bakal dari bagaimana kedepannya iya saya harus bisa, saya harus tanggung jawab, saya harus percaya diri supaya sekiranya dalam pembelajaran mereka bisa menerapkan yang namanya dalam PJDL ini mereka merasa lebih menyenangkan dan juga mencari bagaimana ternyata esensi dari PJDL ini tidak hanya serta-merta hanya untuk produknya, tapi ternyata secara prosesnya mereka menjalankan PJDL itu menyenangkan dan juga merasa percaya diri. Kemudian mungkin ada dari teman-teman yang suka menambahkan. Itu jawaban dari kelompok 4 ya mengenai pertanyaan dari kelompok 2. Kalau ada kelompok 3 ada yang ingin ditambahkan? Kalau dari saya pengalaman saya waktu jadi siswa kan, waktu jadi siswa itu kayak disuruh tugas kelompok gitu. Tugas kelompok artinya kita diberi tanggung jawab masing-masing per individu. Nah, ketika kita diberi tanggung jawab itu meningkatkan rasa percaya diri kita, artinya kita ikut berkontribusi dalam sebuah proyek itu gitu. Artinya kemampuan setiap siswa itu beda-beda. Ada yang suka, ada yang pintar presentasi, ada yang pintar menuangkan ide-ide mereka dalam proyek itu, ada yang suka, ada yang kreatif tentunya di dalam membuat proyek itu. Nah, untuk itu setiap siswa pasti berkolaborasi dan memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing untuk proyek itu, dan dipastikan setiap siswa yang berkontribusi pasti memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Baik. Oke, itulah tanggapan dari kelompok 3 ke kelompok 2. Lalu untuk menambahkan lagi ya dari kelompok 1, saya sendiri juga ada pengalamannya mengenai project based learning ini. Tetapi kalau waktu saya dulu mengajar dulu di SMK 23 Maret Kota Bagu. Waktu dulu itu saya pernah
pernah dipasang untuk menjadi manajer tim ekspor. Jadi kan di Sulawesi Utara pernah diadakan pertandingan ekspor Mobile Legends kan. Nah di situ saya sadari bahwa selama ini model pembelajaran yang diberikan kepada pemain atau player itu PBL, project based learning. Apa yang menjadi proyeknya? Proyeknya adalah pertandingan pada saat mereka berada di match. Nah, ketika saya melakukan latihan bersama dengan anak-anak, saya berusaha untuk memanage anak-anak untuk bisa ini ternyata dari segi afektif peserta didik, dari segi sikap peserta didik itu ada perkembangannya begitu. Yang awalnya malas-malas mau datang ke sekolah, akhirnya dia jadi datang ke sekolah karena itu tuh ada motivasi begitu, karena habis belajar kita mau main game. Tapi main game juga bukan main game biasa, mereka akan membawa nama sekolah untuk melawan sekolah lain. Ada juga yang awalnya itu susah sekali untuk diatur, sampai kalau masuk kelas itu cuma datang 15 menit keluar lagi, bolos lagi. Nah, dengan ada ikut PBL yakni proyek untuk ikut kompetisi ML itu, akhirnya anak tersebut mau masuk kelas, karena saya sebagai guru juga harus memberikan motivasi kepada anak tersebut kan. Kayak namanya waktu itu siapa ya? Waktu itu namanya Rizky. Terus saya bilang, Rizky, kalau kamu mau ikut pertandingan Mobile Legends, ya usahakan jaga nama baik orang punya tim, karena ini orang membawa nama sekolah itu. Jadi kamu karena masuk di dalam tim ini harus bersikap yang baik. Contohnya kayak masuk di kelas. Nah, setelah saat itu, alhamdulillah anak tersebut jadi mau masuk kelas. Ya, masuk. Dan setelah mengikuti pertandingan tersebut, walau di pertandingan tersebut kalah, ya, mereka 8 besar kalah. Lawannya juga luar biasa, dari Madrasah Aliyah Negeri Gorontalo. Itu sudah terkenal se-Sulawesi Utara. Tim ekspornya itu selalu menang juara se-Sulawesi Utara. Jadi kan ada beberapa penyisihannya kan per wilayah. Kalau sudah menang per provinsi, nanti akan dibawa lagi ke tingkat nasional. Ya sayangnya karena waktu itu kami baru pertama kali ikut, dan saya juga tidak punya basic sebagai coach. Ya, saya cuma nonton FPL saja, main sama teman-teman, itu pun cuma sampai rank titik 60, tidak pernah sampai rank titik yang teman-teman dengar sendiri ada yang sudah 2000, 3000. Pokoknya standar saja, biasa saja. Tetapi dengan proyek tersebut, kalau melihat apakah mereka memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sangat. Karena pertama dari situ anak-anak bisa berusaha bisa menunjukkan rasa tanggung jawabnya kepada tim. Terus yang kedua bisa mengasah kemampuannya. Nah, kalau teman-teman sendiri sudah sempat mention kan, peserta didik ini memiliki sikap dan afektif yang berbeda-beda kan. Nah, pada saat saya mengelola tim tersebut, anak-anak yang memiliki pokoknya mereka ada yang suka jadi jungler lah, suka yang jadi XP lah. Bukan main Mobile Legends itu tidak hanya sekedar main pakai kepala kosong begitu saja kan. Harus ada kerja sama tim, harus ada koordinasi yang baik, harus ada kemampuan mikro yang baik, penguasaan map yang baik. Nah, disitulah anak-anak jadi paham gitu. Oh, begini rasanya tanggung jawab dalam suatu tim. Begini rasanya terjun langsung untuk menjadi bagian dari sebuah tim proyek. Nah, dari situ bersyukurlah, seperti yang disampaikan juga oleh Feren, terima kasih. Yang kita lihat itu bukan dari hasilnya, tetapi dari proses ketika mereka melaksanakan proyek tersebut. Jadi mungkin itu yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri. Seperti itu. Mungkin itulah kita sudah dengar ya jawaban dari masing-masing kelompok. Bagaimana dari kelompok 2? Ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang pertama tadi dia memberikan motivasi dengan memberikan video. Itu sangat bagus juga karena biasanya kan karakter peserta itu beda-beda. Ada yang suka di
menyampaikan, ada yang suka dipuji, begitu, bagus sekali. Yang kedua tadi diberikan tanggung jawab. Ini juga bagus sekali karena jika peserta didik diberikan tanggung jawab, ini juga menumbuhkan rasa kepercayaan diri karena dia dipercaya oleh guru. Saya dipercaya oleh guru, saya diberikan tanggung jawab sebagai tutor kelompok, berarti guru percaya sama saya. Ini juga bisa membangun kepercayaan diri seorang peserta didik. Kemudian yang ketiga tadi dia memberikan permainan atau kegiatan di luar kelas yang menumbuhkan juga rasa percaya diri karena biasanya kan peserta itu merasa bosan di dalam kelas terus, tapi kalau ada diiming-imingkan dengan permainan, mungkin dia lebih maksudnya percaya dirinya juga tinggi karena di situ bisa dia keterampilannya yang bukan di dalam kelas tapi di permainan tersebut bisa dia curahkan, maksudnya kembangkan begitu. Saya juga ada pengalaman teman-teman ketika PPL ini, kalau saya dalam kelas itu yang sebelum saya masuk mengajar, saya melakukan observasi atau diagnostik awal. Seperti tadi, pertama saya itu harus cari siapa yang paling nakal di kelas tersebut. Kalau saya itu, kenapa? Karena saya percaya kunci kelas itu dari orang paling nakal. Karena begini, selama proses pembelajaran, kalau anak yang paling nakal ini atau paling yang tidak mengikuti peraturan ini berproses dalam pembelajaran, maka siswa-siswa yang lain juga merasa, kenapa dia bisa, saya tidak, kenapa dia sudah berubah, saya tidak, begitu. Makanya saya melakukan maksudnya pendekatan dengan sesuai pandangan kenapa, melakukan juga umpan balik selalu dengan dia, supaya teman-teman yang lain itu merasa yang nakal saja ini, yang bobrok saja ini bisa, kenapa saya tidak, tanpa mengurangi perhatian ke teman-teman yang lainnya, begitu. Itu dari pengalaman saya pribadi dan itu berhasil. Jika saya masuk, dia yang paling pertama datang, dan kalau ada diskusi kelas kayak project based learning ini, dia yang paling aktif dan dia pertama yang menyelesaikan tugas tersebut, dan itu mempengaruhi teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Baik, itulah respon umpan balik dari kelompok 2. Semoga teman-teman semuanya bisa mendapatkan ilmu baru, bisa mendapatkan cerita baru agar kita bisa sama-sama menjadi guru yang lebih baik. Karena bagaimana ya teman-teman, ini waktunya sudah mepet dan kita sudah 2 menit lagi, ini semua habis jam untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi apakah teman-teman mungkin untuk pertanyaan kita bungkus saja ya, kita kasih ke teman-teman buat itu nanti dimasukkan di setelah kolaborasi apa? Demonstrasi. Kalau demonstrasi itu yang orang kasih masuk pilih kan. Nah, baru setelah itu elaborasi itu mau kasih masuk teks sama video penjelasan kan. Mungkin untuk teks itu kita bisa masukkan itu pertanyaan yang kita sudah tanyakan sama-sama di sini. Oke, mungkin kita akan cukupkan ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman karena sudah menyempatkan waktu. Kita sudah menyelesaikan materi topik 2 ini tentang project based learning dalam konsep kewirausahaan. Meskipun tidak menyentuh pada konsep kewirausahaan itu sendiri, saya berpikir bahwa yang menjadi penerapan PBL ini keterkaitannya dengan konsep kewirausahaan adalah bagaimana pola pikir kewirausahaan itu bisa diterapkan kepada peserta didik. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan project based learning. Kita kan sudah belajar kan bahwa pola pikir kewirausahaan itu kan harus menjadi orang yang memiliki ide baru, kreatif kan, inovatif, memiliki jiwa resilience atau jiwa yang tahan banting, mampu untuk mengambil resiko dan lain sebagainya. Saya kira PBL ini merupakan suatu sarana untuk ruang bagi peserta didik agar bisa ide kewirausahaan ini meskipun tidak hanya
tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran pendidikan kewirausahaan itu sendiri, tapi bisa juga diterapkan pada mata pelajaran yang lain. Bahkan seperti yang teman-teman sudah dengar dari pengalaman saya sendiri pada kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik bisa juga menerapkan pola pikir kewirausahaan ini untuk menjadi orang yang siap untuk bisa terjun ke dunia dewasa nanti. Oke, baik. Itulah mungkin kesimpulan dari saya sebagai moderator. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kita cukupkan. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.